hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang hanya mengikuti pola yang sama. Semua produk terlihat mirip. Semua ide terdengar seragam. Semua orang takut mencoba sesuatu yang berbeda. Dunia seperti itu terasa membosankan, bukan? Nah, di titik inilah Steve Jobs muncul dengan semboyannya yang terkenal. Think different. Berpikirlah berbeda. Bagi Steve Jobs, berpikir berbeda bukan sekadar slogan untuk iklan Apple. Itu adalah cara hidup. Dia percaya, kalau kita ingin mengubah dunia, kita tidak bisa melakukannya dengan mengikuti cara lama. Kita harus berani keluar dari arus utama, mempertanyakan kebiasaan, dan mencari jalan baru. Mari kita tarik ke kisah nyata Steve Jobs saat Apple pertama kali merancang komputer pribadi. Kebanyakan perusahaan hanya fokus membuat mesin yang canggih untuk teknisi atau insinyur. Tapi Jobs melihat hal lain. Komputer seharusnya menjadi alat untuk semua orang, bahkan orang biasa di rumah mereka. Ide ini sangat berbeda. Pada masanya banyak yang menganggapnya mustahil atau bahkan bodoh. Namun justru karena berpikir berbeda, lahirlah Macintosh, komputer dengan tampilan grafis dan mouse. Sesuatu yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa meniru pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir berbeda bukan berarti kita harus jadi jenius teknologi atau penemu revolusioner. Tidak. Artinya adalah berani melihat sesuatu dari sudut pandang baru. Misalnya, kalau orang lain melihat masalah sebagai hambatan, coba kita lihat masalah itu sebagai peluang. Kalau orang lain berhenti setelah gagal sekali, coba kita anggap kegagalan itu bahan bakar untuk mencari cara baru. Kalau orang lain bilang itu tidak mungkin, kita tanya lagi, memangnya kenapa tidak mungkin? Steve Jobs pernah mengatakan, orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia adalah orang-orang yang benar-benar melakukannya. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Intinya, jangan takut terlihat aneh atau berbeda. Karena justru dari perbedaan itulah lahir ide-ide besar. Coba bayangkan, kalau Jobs hanya mengikuti jalan yang aman, mungkin sekarang kita tidak akan punya iPhone di tangan, atau desain komputer yang sederhana dan elegan seperti yang kita kenal hari ini. Semua itu lahir karena keberaniannya untuk berpikir tidak sama dengan orang lain. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita ingin hidup seperti Steve Jobs. Langkah pertama adalah melatih otak kita untuk tidak langsung puas dengan jawaban biasa. Tanyakan lebih dalam, gali kemungkinan baru, dan jangan takut untuk keluar jalur dari kebiasaan. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu menghadapi tantangan, coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kalau saya melihat masalah ini dengan cara yang sama sekali berbeda? Itulah semangat dari Think Different. Bukan sekadar kata-kata keren, tapi sebuah kunci untuk membuka pintu peluang yang tidak pernah terpikirkan. Sebelumnya, bayangkan sebuah anak muda yang baru saja masuk kuliah, tapi merasa bosan dengan pelajaran yang wajib dia ikuti. Dia duduk di kelas, mendengar dosen bicara panjang lebar, tapi hatinya kosong. Tidak ada semangat. Anak muda itu adalah Steve Jobs. Jobs hanya bertahan 6 bulan di bangku kuliah sebelum akhirnya keluar. Tapi, anehnya, keputusan itu justru membuka pintu yang lebih besar. Setelah berhenti dari kelas formal, Jobs tetap tinggal di kampus, tapi hanya mengikuti pelajaran yang benar-benar membuatnya penasaran. Dia ikut kelas kaligrafia, pelajaran menulis indah yang bagi banyak orang dianggap tidak ada gunanya di masa depan. Tapi coba pikirkan, kalau Jobs tidak mengikuti rasa penasarannya terhadap kaligrafi, mungkin komputer pertama Apple tidak akan punya font yang indah. Dan kalau Apple tidak memulainya, mungkin hari ini komputer kita semua hanya punya satu jenis huruf monoton, seperti mesin ketik zaman dulu. Hal kecil yang lahir dari rasa ingin tahu itulah yang akhirnya mengubah seluruh dunia desain digital. Pelajaran besar dari cerita ini sederhana. Jangan abaikan rasa ingin tahu. Seringkali kita meremehkan hal-hal yang tampak sepele. Kita hanya fokus pada apa yang dianggap berguna oleh orang lain. Kadang justru hal-hal kecil yang membuat kita penasaran bisa memberi dampak besar di masa depan. Coba bayangkan dalam hidupmu sendiri. Pernahkah kamu tertarik belajar sesuatu hanya karena penasaran, tanpa tahu
Untuk apa? Bisa jadi itu musik, fotografi, memasak, coding, atau bahkan sekadar melukis doodle kecil di buku catatan. Kebanyakan orang akan berkata, "Ah, itu buang-buang waktu." Tapi Steve Jobs membuktikan, rasa ingin tahu yang tulus bisa menjadi benih bagi inovasi yang luar biasa. Rasa ingin tahu itu seperti kompas. Ia tidak selalu langsung menunjukkan jalan menuju kesuksesan besar, tapi ia menuntun kita menemukan hal-hal baru yang mungkin suatu hari nanti akan menyambung menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jobs sendiri pernah bilang dalam pidato Stanford yang legendaris, "You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards." Artinya, kita tidak pernah tahu di awal kenapa kita belajar sesuatu, tapi nanti, di masa depan, titik-titik pengalaman itu bisa tersambung dan membentuk gambar besar yang luar biasa. Jadi, bagaimana caranya hidup seperti Steve Jobs dalam hal ini? Pertama, ikuti rasa ingin tahumu, tanpa takut dianggap aneh. Kalau ada hal yang menarik hatimu, cobalah. Kedua, jangan selalu berpikir praktis. Tidak semua hal harus langsung menghasilkan uang atau prestasi. Kadang belajar sesuatu hanya karena suka itu sudah cukup. Ketiga, simpan pengalaman itu. Siapa tahu suatu saat hal-hal kecil yang kamu pelajari akan menjadi bahan bakar ide besar di masa depan. Coba bayangkan, Steve Jobs yang ikut kelas kaligrafi karena penasaran, akhirnya mengubah cara dunia melihat komputer. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa ingin tahumu? Karena bisa jadi hal kecil yang kamu tekuni hari ini suatu saat akan menjadi alasan orang lain melihat dunia dengan cara yang baru. Bayangkan, setiap pagi kamu bangun tidur, tapi perasaanmu berat. Kamu berangkat kerja atau sekolah hanya karena kewajiban. Setiap menit terasa lambat. Setiap tugas seperti beban. Dan kamu selalu menunggu jam pulang. Pernah merasa seperti itu? Steve Jobs tahu persis bagaimana rasanya terjebak dalam rutinitas yang tidak berarti. Itu sebabnya salah satu pesan terkuatnya kepada dunia adalah do what you love, kerjakan apa yang kamu cintai. Mari kita masuk ke kisahnya. Pada tahun 1985, Steve Jobs dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri. Bayangkan, kamu membangun sesuatu dari nol. Lalu suatu hari, disingkirkan begitu saja. Kebanyakan orang akan hancur, mungkin menyerah, tapi tidak dengan Jobs. Kenapa? Karena dia benar-benar mencintai apa yang dia kerjakan. Cinta itu membuatnya tetap berkarya. Setelah keluar dari Apple, dia mendirikan Next dan membeli sebuah studio kecil bernama Pixar. Pixar inilah yang kemudian melahirkan film animasi 3D pertama di dunia, Toy Story, dan Next. Meski awalnya dianggap gagal, akhirnya menjadi teknologi penting yang digunakan Apple ketika Jobs kembali masuk ke perusahaan itu. Kalau Jobs tidak mencintai pekerjaannya, mungkin dia sudah berhenti sejak lama. Tapi cintanya pada dunia teknologi dan kreativitas membuatnya terus melangkah, bahkan ketika situasi paling sulit menimpa dirinya. Nah, disinilah pelajaran besarnya. Cinta pada pekerjaan adalah bahan bakar yang tidak ada habisnya. Uang bisa habis, semangat bisa turun naik, tapi kalau kamu benar-benar mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan selalu menemukan alasan untuk bertahan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Tidak semua orang langsung tahu apa yang mereka cintai. It's a wire. Jobs sendiri pernah bilang, kalau kamu belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan berhenti. Dan seperti semua hal dalam hati, kamu akan tahu saat kamu menemukannya. Jadi, ada 2 langkah yang bisa kita tiru dari Jobs. Cari dan coba berbagai hal. Jangan takut menjelajah. Coba belajar hal baru, ambil proyek kecil, atau ikuti minat yang terasa menarik. Dari situlah kamu bisa menemukan apa yang benar-benar membuatmu hidup. Bertahan saat sulit. Cinta bukan berarti selalu mudah, justru saat sulit. Cinta pada pekerjaanlah yang membuatmu tetap melangkah. Jobs tidak menyerah pada teknologi, meski dipecat dari perusahaannya sendiri. Dia kembali, dan pada akhirnya mengubah Apple menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bayangkan, kalau Jobs hanya bekerja demi uang, mungkin dia sudah berhenti sejak awal. Dan dunia tidak akan pernah mengenal iPhone, iPod,
atau iMac. Semua itu lahir dari seseorang yang benar-benar mencintai apa yang dia kerjakan. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, tanyakan pada dirimu, apakah yang aku lakukan hari ini adalah sesuatu yang benar-benar aku cintai? Kalau jawabannya belum, jangan khawatir, teruslah mencari. Karena begitu kamu menemukannya, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban. Ia akan menjadi panggilan hidup, dan dari situlah karya besar bisa lahir. Pernahkah kamu merasa takut mengambil keputusan besar? Takut kalau gagal? Takut kalau orang lain menertawakan? Atau takut karena masa depan terasa penuh ketidakpastian? Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi, kalau kita ingin hidup seperti Steve Jobs, kita harus belajar satu hal penting. Berani mengambil risiko. Mari kita lihat kisah nyata Jobs. Pada usia 21 tahun, bersama sahabatnya Steve Wozniak, Jobs mendirikan Apple di garasi kecil rumah orang tuanya. Saat itu, komputer bukan barang yang dianggap penting bagi orang biasa. Hanya perusahaan besar dan universitas yang mau membelinya. Jadi, bisa dibilang, apa yang dilakukan Jobs adalah taruhan besar. Dia mempertaruhkan waktunya, energinya, bahkan kenyamanan hidupnya untuk sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Tapi keberanian itulah yang membuat Apple lahir dan dunia komputer pribadi pun berubah selamanya. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Risiko terbesar justru datang di tahun 1985 ketika Jobs dipecat dari Apple. Bayangkan, dipecat dari perusahaan yang dia ciptakan sendiri. Banyak orang akan hancur, lalu mundur selamanya. Tapi Jobs memilih mengambil risiko lain. Dia memulai dari nol lagi. Dia membangun perusahaan baru bernama Next dan membeli Pixar studio animasi kecil yang saat itu hampir bangkrut. Keputusan itu tidak masuk akal di mata banyak orang. Mengapa menghabiskan uang untuk perusahaan kecil tanpa masa depan jelas? Tapi berkat keberanian itu, Pixar kemudian melahirkan film animasi fenomenal Toy Story. Next, meski tidak populer, akhirnya menjadi kunci teknologi ketika Jobs kembali ke Apple. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Risiko adalah jembatan menuju kemungkinan besar. Tanpa berani melangkah, kita hanya akan terjebak di zona nyaman. Dan zona nyaman mungkin terasa aman, tapi tidak akan membawa kita ke tempat baru. Tentu saja, mengambil risiko tidak berarti nekat tanpa perhitungan. Jobs berani melangkah, tapi dia juga percaya pada intuisi dan visinya. Dia tahu bahwa untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar besar, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali berupa keberanian menghadapi ketidakpastian. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup sehari-hari? Pertama, mulai dari hal kecil. Cobalah sesuatu yang baru, meski ada kemungkinan gagal. Misalnya, berbicara di depan umum, memulai usaha kecil, atau belajar keterampilan yang belum pernah dicoba. Kedua, ubah cara pandang terhadap kegagalan. Jobs tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai batu loncatan. Ingat, tanpa dipecat dari Apple, mungkin dia tidak akan menemukan Pixar. Ketiga, percaya pada proses. Risiko selalu membawa ketidakpastian. Tapi, kalau kita punya tujuan jelas, setiap langkah akan terasa berarti meski jalannya berliku. Bayangkan kalau Jobs tidak berani keluar dari zona nyaman. Tidak ada Apple, tidak ada Pixar, dan mungkin dunia teknologi serta hiburan akan sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, tanyakan pada dirimu, apa risiko yang perlu aku ambil untuk mencapai hidup yang lebih besar? Karena pada akhirnya, hanya mereka yang berani melompat ke dalam ketidakpastian yang bisa menemukan kemungkinan tanpa batas. Bayangkan, kamu membeli sebuah perangkat elektronik, kotaknya penuh tombol, manualnya tebal seperti buku, dan setiap kali mencoba menggunakannya, kamu bingung harus mulai dari mana. Rumit, melelahkan, dan seringkali membuat frustrasi. Sekarang bandingkan dengan pengalaman pertama kali menyentuh iPhone. Tidak ada manual panjang, tidak ada tombol berlapis-lapis, hanya satu layar, satu tombol utama, dan semuanya terasa jelas. Bahkan anak kecil pun bisa langsung menggunakannya. Inilah rahasia besar Steve Jobs. Kesederhanaan. Bagi Jobs, kesederhanaan bukan berarti miskin fitur atau terlalu sederhana hingga membosankan. Kesederhanaan adalah seni menghilangkan hal-hal
yang tidak penting, agar inti dari sebuah produk atau ide bisa bersinar lebih kuat. Mari kita lihat salah satu contohnya. Ketika tim Apple merancang iPod, banyak pesaing membuat pemutar musik digital dengan layar penuh menu bonuk tumbal dan navigasi yang ribet. Jobs berkata, tidak. iPod harus bisa memutar lagu yang kamu mau hanya dalam 3 klik. Itu terdengar mustahil bagi tim teknis. Tapi karena visi Jobs soal kesederhanaan begitu jelas, mereka akhirnya berhasil merancang iPod dengan satu tombol scroll wheel yang ikonik. Hasilnya, iPod meledak di pasaran dan mengubah cara orang menikmati musik. Pelajaran penting di sini adalah, kesederhanaan itu sulit. Butuh keberanian untuk memotong yang tidak penting. Banyak orang lebih suka menambah fitur demi terlihat canggih. Padahal, justru membuat produk atau hidup mereka makin rumit. Jobs justru percaya, semakin sederhana sesuatu, semakin tinggi nilainya. Ia pernah berkata, simplicity is the ultimate sophistication. Kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Nah, bagaimana kita bisa meniru prinsip ini dalam hidup sehari-hari? Dalam pekerjaan, fokus pada inti. Kalau presentasi, jangan penuhi slide dengan teks. Sampaikan poin penting dengan jelas dan sederhana. Dalam kehidupan pribadi, kurangi distraksi. Daripada melakukan 10 hal sekaligus, pilih 3 hal terpenting yang benar-benar memberi nilai dalam hidupmu. Dalam berpikir, latih diri untuk menjelaskan ide rumit dengan kata-kata sederhana. Kalau kamu bisa membuat orang lain mengerti, berarti kamu benar-benar paham. Coba perhatikan. Banyak dari kita sering merasa bangga dengan kerumitan. Semakin rumit, semakin terlihat pintar. Padahal, Jobs justru membalikkan logika itu. Baginya, yang paling pintar adalah mereka yang bisa membuat sesuatu yang rumit terasa sederhana. Lihat saja iPhone. Di balik tampilannya yang simple, tersembunyi ribuan komponen dan teknologi canggih. Tapi, pengguna tidak perlu tahu kerumitannya. Mereka hanya perlu merasakan pengalaman yang mudah dan menyenangkan. Itulah kekuatan kesederhanaan. Sekarang, mari kita bawa ke dalam hidup kita. Apakah mungkin sebagian dari rasa stres yang kita rasakan berasal dari hidup yang terlalu rumit, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak hal yang ingin dicapai sekaligus, terlalu banyak benda yang menumpuk, tapi tidak pernah digunakan? Kalau begitu, mungkin jawabannya adalah sederhanakan. Belajar memilah mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dilepaskan. Dengan begitu, energi kita bisa terfokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Bayangkan jika Jobs tidak punya prinsip ini. Mungkin iPhone akan penuh dengan tombol, iPod akan jadi ribet, dan Mac tidak akan sesederhana seperti yang kita kenal. Kesederhanaanlah yang membuat produk Apple bukan hanya teknologi, tapi pengalaman. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, ingatlah satu hal. Kesederhanaan bukan berarti kurang. Kesederhanaan berarti fokus pada yang paling penting. Dan terkadang, itulah yang membuat sesuatu menjadi luar biasa. Bayangkan kamu sedang membangun sebuah rumah. Kebanyakan orang hanya peduli dengan tampilan luar. Catnya, bentuk jendelanya, atau ukuran ruang tamu. Tapi Steve Jobs punya cara pandang berbeda. Ia peduli pada hal-hal yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain. Ada satu kisah menarik. Saat merancang komputer Macintosh pertama, Jobs meminta timnya memperhatikan bagian dalam casing komputer tempat kabel, komponen, dan sirkuit tersusun. Para insinyur heran, karena itu adalah bagian yang tidak akan pernah dilihat oleh pembeli. Kenapa kita harus rapikan bagian dalamnya? Tanya. Jobs menjawab, karena kita tahu keindahan itu harus konsisten, bahkan di tempat yang tidak terlihat. Inilah salah satu rahasia besar Jobs perfeksionis pada detail. Bagi banyak orang, detail kecil sering dianggap remeh. Tapi bagi Jobs, detail adalah pembeda antara sesuatu yang biasa dan sesuatu yang luar biasa. Kesempurnaan lahir dari perhatian pada hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Mari kita lihat contoh lain. Ketika iPhone pertama dirancang, Jobs menolak menggunakan plastik untuk layarnya. Kebanyakan produsen ponsel waktu itu menganggap plastik lebih murah dan lebih aman. Tapi Jobs berkata, tidak. iPhone harus terasa premium, layarnya harus dari kaca. Keputusan ini tidak mudah. Tim teknis harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya. Tapi iPhone menjadi ikon, bukan sekadar telepon biasa.
Pelajaran yang bisa kita ambil, jelas, detail, menciptakan perbedaan. Kadang kita berpikir cukup dengan asal jadi, atau cukup baik. Tapi Jobs membuktikan, justru dengan menjaga kualitas di level detail, karya kita bisa melonjak jauh di atas standar biasa. Sekarang, mari kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan, detail bisa berarti memeriksa ulang laporan sebelum dikirim, memastikan desain terlihat rapi, atau melatih presentasi agar pesan tersampaikan jelas. Dalam hubungan, detail adalah mengingat ulang tahun teman, mendengar dengan penuh perhatian, atau sekadar memberi senyum tulus. Hal-hal kecil ini membuat hubungan terasa istimewa. Dalam diri sendiri, detail bisa berupa kebiasaan sederhana, seperti menata meja kerja agar lebih produktif, atau memilih kata-kata yang baik saat berbicara. Memang, jadi perfeksionis pada detail tidak selalu mudah. Kadang butuh waktu lebih lama, tenaga lebih besar, dan mungkin orang lain tidak langsung mengerti kenapa kita melakukannya. Tapi justru itulah yang membuat hasilnya berbeda. Bayangkan kalau Jobs tidak peduli pada detail. Mungkin Mac hanya akan jadi komputer biasa, iPhone hanya akan jadi telepon layar sentuh seadanya, dan Apple tidak akan dikenal sebagai simbol kualitas tinggi. Jobs pernah berkata, "Detail bukan hanya detail. Detail adalah yang membentuk desain." Kalimat ini bisa kita ubah untuk kehidupan. Detail bukan hanya hiasan. Detail adalah yang membentuk kualitas hidup kita. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, jangan anggap remeh hal-hal kecil. Karena seringkali, kesempurnaan lahir bukan dari langkah besar, tapi dari perhatian pada detail yang hampir tidak dilihat orang lain. Dan justru, disitulah letak keajaibannya. Bayangkan, kamu punya ide besar, kamu punya visi yang jelas di kepala, tapi sekuat apapun kamu, sendirian, ide itu akan sulit terwujud. Itulah yang disadari Steve Jobs sejak awal. Untuk menciptakan sesuatu yang mengubah dunia, kamu butuh tim yang hebat. Mari kita lihat kisah Apple di awal. Jobs memang dikenal sebagai sosok visioner, tapi Apple tidak akan lahir tanpa Steve Wozniak. Wozniak adalah otak teknis di balik komputer pertama Apple, sementara Jobs adalah sosok yang bisa melihat masa depan dan menjual mimpi itu kepada dunia. Kombinasi keduanya seperti api dan bahan bakar, tanpa salah satunya, Apple mungkin hanya akan jadi catatan kecil dalam sejarah teknologi. Jobs punya satu kemampuan luar biasa. Ia tahu bagaimana memilih orang terbaik. Bahkan, dia seringkali lebih peduli mencari orang yang tepat daripada langsung fokus ke produk. Baginya, dengan tim yang tepat, produk hebat akan muncul dengan sendirinya. Tapi membangun tim hebat bukan sekadar mengumpulkan orang pintar. Jobs percaya, sebuah tim harus berisi orang-orang yang bersemangat, keras kepala, dan punya standar tinggi. Ia tidak ingin bekerja dengan orang yang biasa-biasa saja. Karena bagi Jobs, a players hire a players. Artinya, orang hebat akan menarik orang hebat lainnya. Ada satu cerita menarik dari masa pembangunan Macintosh. Jobs sengaja mengumpulkan tim kecil berisi orang-orang terbaik yang ia kenal. Ia memberi mereka ruang kerja terpisah. Seperti startup kecil di dalam Apple, Jobs menyebut mereka pirates, bajak laut. Kenapa? Karena ia ingin tim itu merasa bebas, liar, kreatif, dan berani melawan aturan lama. Hasilnya, Macintosh lahir sebagai komputer yang benar-benar berbeda dari yang ada sebelumnya. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita tidak bisa sukses sendirian. Mungkin kita punya kemampuan, tapi selalu ada batasnya. Timlah yang membuat ide kita tumbuh lebih besar. Lalu, bagaimana caranya membangun tim hebat ala Steve Jobs? Pilih orang yang punya semangat, bukan hanya skill. Skill bisa dipelajari, tapi semangat dan rasa cinta pada pekerjaan tidak bisa dipaksakan. Tetapkan standar tinggi. Jobs terkenal keras dan perfeksionis, tapi itu karena ia ingin timnya menghasilkan karya yang benar-benar luar biasa. Ciptakan lingkungan kreatif. Tim yang hebat butuh ruang untuk berdebat, mencoba, dan bahkan gagal. Jobs memberi timnya kebebasan untuk bereksperimen, asal tetap fokus pada visi besar. Kita bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari, entah dalam bekerja, sekolah, atau komunitas. Coba perhatikan, siapa orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka mendorongmu untuk jadi lebih baik? Apakah mereka berani menantang idemu agar tumbuh lebih besar? Atau justru membuatmu berhenti berkembang?
Jobs pernah berkata, "Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people." Artinya, karya besar tidak pernah lahir dari satu orang saja. Selalu ada tim di belakangnya. Bayangkan Pixar tanpa tim animasi kreatif, atau iPhone tanpa para insinyur hebat yang bekerja siang malam. Steve Jobs mungkin simbolnya, tapi tanpa tim, semua itu hanya akan jadi mimpi kosong. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, belajarlah memilih dan membangun tim yang hebat. Carilah orang-orang yang bisa melengkapi kelemahanmu, yang berani berdebat demi ide lebih baik, dan yang mau berjalan bersama menuju tujuan besar. Karena pada akhirnya, timlah yang mengubah ide menjadi kenyataan, dan tim yang hebat bisa mengubah dunia. Bayangkan kamu menghadiri sebuah acara peluncuran produk. Biasanya, presentasi terasa membosankan, slide penuh tulisan teknis, grafik yang sulit dimengerti, dan pembicara yang hanya membaca catatan. Kamu pun mulai mengantuk. Sekarang, bandingkan dengan acara peluncuran produk Apple ketika Steve Jobs masih memimpinnya. Lampu ruangan meredup, panggung hening, dan Jobs muncul dengan gaya santai. Kaos hitam, celana jeans, dan sepatu sneakers. Ia tidak membawa slide penuh angka, tidak menggunakan istilah teknis yang rumit. Yang ia lakukan hanyalah bercerita. Inilah rahasia Steve Jobs. Cerita lebih kuat daripada produk itu sendiri. Mari kita lihat contoh legendaris. Tahun 2007, Jobs memperkenalkan iPhone pertama. Ia tidak langsung berkata, "Ini ponsel dengan layar 3,5 inci, prosesor sekian megahertz, dan memori sekian gigabyte." Tidak. Ia memulai dengan sebuah cerita. Jobs berkata, "Hari ini, Apple akan memperkenalkan 3 perangkat revolusioner. Sebuah iPod dengan layar lebar sentuh, sebuah telepon genggam revolusioner, dan sebuah perangkat komunikasi internet." 3 perangkat ini bukanlah 3 perangkat terpisah. Mereka adalah satu perangkat. Kami menyebutnya iPhone. Penonton pun berdiri, bertepuk tangan, bersorak. Itu bukan sekadar presentasi, itu adalah momen sejarah. Kenapa bisa begitu? Karena Jobs mengerti satu hal. Manusia terhubung melalui cerita, bukan spesifikasi. Orang tidak membeli iPhone hanya karena prosesor atau ukuran layar. Mereka membeli pengalaman, gaya hidup, dan cerita yang melekat pada produk itu. Pelajaran besar dari Jobs adalah, kalau kamu ingin orang percaya pada ide atau produkmu, jangan hanya bicara soal fitur, ceritakan makna di baliknya. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan, kalau kamu ingin meyakinkan orang dengan presentasi, jangan hanya tampilkan data. Bungkus dengan cerita. Cerita membuat orang peduli. Dalam bisnis, orang tidak membeli hanya karena produkmu murah. Mereka membeli karena cerita yang kamu bangun tentang kualitas, tentang perjuangan, atau tentang nilai yang kamu tawarkan dalam diri sendiri. Bahkan saat memperkenalkan diri, cerita jauh lebih berkesan daripada daftar pencapaian. Katakan, siapa dirimu melalui perjalananmu, bukan hanya titel atau jabatanmu. Jobs paham bahwa cerita adalah jembatan antara produk dan hati manusia. Itulah kenapa setiap peluncuran Apple terasa seperti pertunjukan teater. Ia membangun ketegangan, menyalakan rasa penasaran, lalu memberikan momen wow yang tidak terlupakan. Bayangkan kalau Jobs hanya berdiri dan berkata, "Ini iPhone, layarnya segini, memorinya segini, kameranya segini." Apakah orang akan ingat? Mungkin tidak, tapi karena ia membungkusnya dengan cerita. Peluncuran iPhone 2007 sampai hari ini masih sering diputar ulang dan dijadikan contoh presentasi terbaik sepanjang masa. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, ingat satu hal penting. Cerita bisa menggerakkan hati lebih kuat daripada angka. Karena pada akhirnya, orang mungkin lupa detail produkmu, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana cerita itu membuat mereka merasa. Coba bayangkan, kamu bangun pagi, lalu sadar bahwa suatu hari nanti, entah kapan, hidupmu akan berakhir. Bagi sebagian orang, pikiran ini terasa menakutkan. Tapi bagi Steve Jobs, kesadaran akan kematian justru menjadi bahan bakar untuk hidup dengan penuh makna. Mari kita mundur ke tahun 2005. Di hadapan ribuan mahasiswa Stanford, Jobs menyampaikan pidato kelulusannya yang legendaris. Di sana, ia berkata,
Mengingat bahwa saya akan mati suatu hari nanti adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk membuat pilihan besar dalam hidup. Karena hampir semua hal ekspektasi, kebanggaan, rasa takut akan malu, atau gagal semua itu lenyap ketika menghadapi kematian. Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar penting. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi kosong. Jobs mengalaminya sendiri. Pada tahun 2003, ia didiagnosis kanker pankreas, penyakit yang mematikan. Saat itu, dokter berkata umurnya mungkin tinggal beberapa bulan saja. Bayangkan betapa hancurnya perasaan siapapun jika mendengar kabar seperti itu. Tapi alih-alih hanya tenggelam dalam ketakutan, Jobs memutar cara pandangnya. Ia menjadikan kematian sebagai pengingat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Inilah yang membuat Jobs selalu bertanya pada dirinya setiap pagi, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, apakah aku ingin melakukan apa yang akan aku lakukan hari ini? Dan setiap kali jawabannya tidak terlalu sering muncul, ia tahu ada sesuatu yang harus diubah. Pelajaran besar dari kisah ini adalah kesadaran akan kematian bisa membuat kita hidup lebih berani. Kita jadi berani mencoba hal baru karena tahu waktu kita terbatas. Kita jadi berani berkata tidak pada hal yang tidak penting karena tahu energi kita tidak bisa dibuang percuma. Kita jadi berani mengejar mimpi karena sadar kesempatan tidak datang dua kali. Coba pikirkan kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak waktu yang habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, membandingkan diri dengan orang lain, takut gagal, takut ditertawakan, atau hanya mengejar hal-hal yang orang lain anggap penting. Padahal, ketika kematian datang, semua itu tidak ada artinya lagi. Jobs sendiri berkata dengan jujur, tidak ada yang ingin mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga pun tidak ingin mati untuk sampai ke sana. Tapi kematian adalah tujuan yang kita semua bagi. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Dan begitulah seharusnya. Karena kematian mungkin adalah penemuan terbaik dalam kehidupan. Ia adalah agen perubahan kehidupan. Bayangkan, tanpa kesadaran itu, mungkin Jobs akan bermain aman, hanya bekerja seperlunya, dan tidak berani mengambil keputusan berisiko. Tapi karena ia sadar hidup itu singkat, ia memilih untuk berani. Ia memilih untuk meninggalkan jejak. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu, kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu sudah hidup sesuai dengan yang benar-benar kamu inginkan? Ataukah masih sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi arti? Itulah inti dari hidup ala Steve Jobs. Kesadaran akan kematian membuat kita lebih menghargai kehidupan. Jadi, jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah bertanya, apa yang benar-benar penting bagimu? Apa yang ingin kamu lakukan kalau waktumu tidak lagi banyak? Karena pada akhirnya, waktu adalah aset paling berharga, dan hanya dengan menyadari bahwa ia terbatas, kita bisa benar-benar hidup sepenuhnya. Bayangkan sejenak, setelah bertahan-tahan bekerja keras, sukses, gagal, bangkit, lalu sukses lagi. Apa yang akan orang ingat tentang dirimu setelah kamu tiada? Apakah hanya gaji yang pernah kamu dapat, jabatan yang pernah kamu duduki, atau ada sesuatu yang lebih besar? Inilah yang selalu menjadi pegangan Steve Jobs. Hidup bukan hanya soal kita sendiri, tapi soal apa yang kita tinggalkan untuk dunia. Jobs pernah berkata dengan lantang, "We're here to put a dent in the universe. Otherwise, why even bother?" Kita ada di sini untuk membuat dent bekas, jejak di alam semesta. Kalau tidak, untuk apa kita repot-repot hidup? Dan lihatlah jejak yang ia tinggalkan. Apple bukan hanya perusahaan teknologi, tapi simbol kreativitas dan inovasi. Pixar bukan hanya studio film, tapi pionir yang mengubah cara dunia melihat animasi. iPhone bukan hanya telepon genggam, tapi alat yang mengubah cara miliaran orang berkomunikasi, bekerja, bahkan bermimpi. Semua itu bukan sekadar produk, itu adalah warisan. Tapi warisan tidak selalu harus sebesar Apple atau Pixar. Setiap orang punya caranya sendiri untuk meninggalkan jejak. Bisa lewat karya seni, lewat tulisan, lewat bisnis kecil yang memberi manfaat, atau bahkan lewat kebaikan sederhana yang membuat hidup orang lain lebih baik. Jobs mengajarkan kita, jangan hidup hanya untuk bertahan, hidup untuk mencipta, hidup untuk memberi makna. Mari kita lihat kisahnya lebih dekat. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika sakit kanker mulai menggerogoti tubuhnya, Jobs tidak lagi mengejar banyak hal.
Tapi ia tetap bekerja keras untuk memastikan Apple berada di jalur yang benar. Bahkan, ia terlibat langsung dalam pengembangan iPhone dan iPad generasi awal. Meski kondisinya semakin lemah. Kenapa? Karena ia tahu waktu yang ia punya terbatas. Dan ia ingin menggunakan sisa waktunya untuk meninggalkan sesuatu yang bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Pelajaran besar dari sini adalah hidup yang berarti bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita tinggalkan. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita? Temukan hal yang lebih besar dari dirimu sendiri, entah itu karya, keluarga, atau komunitas. Jadikan hidupmu punya dampak yang melampaui kebutuhan pribadi. Berikan yang terbaik pada setiap hal yang kamu lakukan. Jobs selalu percaya kualitas akan berbicara sendiri. Jejak terbaik adalah hasil dari kerja yang tulus dan penuh dedikasi. Tinggalkan sesuatu yang bisa menginspirasi. Bisa jadi kata-kata, bisa jadi ide, bisa jadi sikap hidup. Ingat, orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Bayangkan, suatu saat ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, ada orang yang berkata, "Karena dia, hidupku berubah jadi lebih baik." Bukankah itu jejak yang luar biasa? Steve Jobs memang sudah tiada sejak ke 2011. Tapi setiap kali kita membuka iPhone, menonton film Pixar, atau bahkan sekadar terinspirasi oleh kata-katanya, kita sadar, jejaknya masih hidup. Dan itulah arti sebenarnya dari meninggalkan warisan. Jadi, kalau kamu ingin hidup seperti Steve Jobs, jangan hanya bertanya, apa yang bisa aku dapatkan dari dunia ini? Tapi ubahlah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa aku tinggalkan untuk dunia ini? Karena pada akhirnya, ukuran hidup kita bukan hanya dari berapa lama kita ada, tapi dari seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan.